wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan syarat sah ikut makmum akan imam. Berarti diatur masalah bagaimana tata cara sah seorang makmum mengikut imam. Nanti ada juga pembahasan tentang syarat-syarat imam. Ada syarat-syarat makmum, ada syarat-syarat imam. Bermula syarat sah ikut makmum akan imam itu 7 perkara. Seorang makmum ikut imam, baru sholatnya sah, harus jangan menyalahi 7 perkara ini. Apabila menyalahi salah satu dari 7, batal. Kita adalah posisi insya Allah memang selalu jadi makmum, ya. Mudah-mudahan jadi ini. Berarti malam ini pahami, tanam dalam hati bahwa ada 7 hal yang dapat membatalkan sholat kita yang sedang atau bermakmum. Berarti 7 perkara. 1. Jangan terdahulu tumit makmum kepada pihak kiblat. Singkat-singkat. Baik-baik baca. Jangan terdahulu tumit makmum dengan tumit imam. Berarti kalau terdahulu artinya tumit makmum ke depan, tumit imam tinggal di belakang, batal. Kenapa batal? Sebenarnya jadi imam dia atau, ya kan? Okay. Syarat ikut imam berarti mana ikut berarti kan di belakang. Jangan ke depan. Patokannya adalah tumit. Karena semua tumit manusia itu sama. Tapi kalau ujung kakinya berbeda. Seandainya dikatakan dalam kitab syarat sholat berjamaah adalah meratakan ujung kaki, repot. Ngawain dia. Tapi tumit apapun model, kecuali mungkin satu-satu yang kadaluarsa, tumit tetap sama. Tumit. Berarti tumit makmum tidak boleh ke depan dari tumit imam. Bila ke depan, terdahulu bahasanya batal. Berarti ini perkara batal. Ada satu lagi pembahasan nanti, berarti pahala berjamaahnya tidak ada. Contoh, ini suami, istrinya berdiri di kanan. Nah itu tidak ada pahala jamaah karena tidak sesuai. Yang benar suami tepat di belakang, istrinya tepat di belakang, suami tepat. Nggak boleh di kiri, nggak boleh di kanan. Ketika menyalahi batal sholat? Enggak, tapi pahala jamaahnya tak ada. Kenapa? Tidak sesuai syarat. Jadi pembahasan sekarang bukan itu. Batal sholat bila tumit makmum terdahulu dari tumit imam. 1. Singkat. 1. Ingat. Insya Allah enggak akan, ya. 1. Jarang terjadi. Syarat yang kedua, bagi mengesahkan ikut makmum akan imam bahwa hendaklah makmum itu tahu ia akan segala pindah-pindah imamnya dengan dilihatnya akan imamnya atau setengah makmumnya atau didengar suara
imamnya, atau suara muballigh yang kepercayaan. Syarat yang kedua supaya sah sholat kita, yaitu sedang berjamaah. Yang kedua disyaratkan kita selaku makmum harus tahu pergerakan imam. Baik tahu dengan cara melihat atau mendengar suaranya, atau melihat makmum yang lain yang dekat dengan kita. Tapi harus terbayang dalam kepala, misalnya contoh, ingin ikut imam tapi terpisah, satu di masjid baru Telongo, satu lagi di masjid lama. Jangan sendiri, karena baru dianggap sah 2 orang, maka di sana cukup 2 orang sudah sah. Walaupun yang sisi ini ini masjid baru, ini masjid lama, tapi harus ada 2 orang. Ataupun bukan masjid, dia ada rumah kan, di Celok ada rumah lagi, tapi jangan sendiri. Paling kurang 2 orang baru dianggap sah. Oke. Di sini sebagian, di masjid tua sebagian. Yang penting paling kurang 2 orang. Berarti mitangno 2. Jadilah saf. Besiro betul. Jangan 1 orang, 2 orang. Berarti sama boleh baca. Berarti kita ikut imam, barisan pertama penuh, barisan kedua ada untuk zero. Ya, sama. Zero, tapi hanya ditarik ulang itu. Maka dia tidak dapat pahala. Pahala jadi makmum. ya. Maka cukup 1 orang saja menemani sudah. Mm-mm. Caranya bagaimana? Takbir dulu, berdiri, baru tarik. Masuk tarik, kasih kode. Tapi jangan kasih kode sebelum masuk dalam takbir. Mengganggu Salah. orang sholat. Orang luar sholat mengganggu orang sholat haram. Syaratnya gimana? Ya takbir dulu, Allahu Akbar, berdiri di, misalnya yang akan ditarik nih Bang Murdani di sini, saya di sini, takbir. Setelah takbir, taruh tangan, tak, jangan langsung tarik, baca Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru tarik pelan-pelan, Ar-Rahmanir Rahim. Bukan seperti tak, bisa banyak bergerak, batal. Punya orang tepuk saja sih, punya orang hanya ada bukan. Orang yang tidak tahu itu bisa dihukum batal, bisa tidak. Ketika tidak tahu disyaratkan yang pertama jauh dengan ulama, yang kedua baru masuk Islam. Sedangkan kita tiap hari memberikan kopi Pak Ustaz, Pak Teguh ya, ngopi, tapi nggak pernah menanya. Nah itu berarti tidak bisa. Yang boleh, yang dibenarkan tidak tahu, artinya dimaafkan. Orang itu baru masuk Islam atau jauh dari Allah. Sekarang syarat itu tidak berlaku. Tinggal Kampung Madu ya. Papua tinggal lagi. Singkat, paham? Singkat. Iya. Sudah 2. Paham? Singkat. Yang ini mai. Ini kan anak takbir dia cukai dia baru takbir. Yang biasa tak dulu. Takbir, baca, tarik pelan-pelan, baca, tarik pelan-pelan. Hanempom sih, tidak paham dia, ya udah geser lagi. Yang lain. Selesai kita geser, nggak ada yang turun, kita dapat pahala. Dia yang bermasalah. Ya. Kalau dia tidak mau, tapi kalau dia tidak tahu, kembali lagi ke tadi. Kenapa dia tidak tahu? Apa pura-pura tidak tahu kan? Kalau belum takbir, kita menarik orang ke belakang itu bahaya. Kalau dia sebelum takbir kita menarik orang atau mengasih kode, lalu dia mundur, kita belum takbir, kita yang bermasalah. Kenapa? Orang yang keluar dari shaf, bayangin, orang keluar dari shaf ikut hilang pahala gara-gara kita. Makanya takbir dulu, sudah jadi orang yang musalli ya, orang sholat, baru kita kasih kode untuk Betul go. Berarti bukan keluar dari saf, pindah saf gitu. Kalau udah kalau ini udah takbir, mundur saf untuk membantu orang lain dapat pahala. Tapi kalau belum takbir, dia mundur, keluar dari saf. Ya. Tadinya dia berpahala jamaah, sekarang Tidak ada.
atau bahasa lain sempat terjadi kekosongan. Nah, singkat sudah paham kan? Lebih paham dah. Yang ke Ya, itu. dah lewat tadi nah, paham? Paham kan? Paham. Dua, singkat memang nyedap loh. Bila kita kupas panjang, luas. Makanya itu kode-kode. Satu, ini poin-poinnya. Inti benar. Melihat faktor waktu kita seminggu sekali dan faktor. Jadi tidak mungkin ya. Mesti Dua. biasa lah itu. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah berhimpun atau berkumpul imam dengan makmum pada suatu tempat. Bagi perhimpunan imam dan makmum itu 4 hal. Nah, syarat yang ketiga, syarat berjamaah itu harus antara imam dan makmum dianggap masih berkumpul atau bersatu. Tidak ada yang memisahkan dia. Boleh satu dalam masjid, satu di luar masjid. Baik yang di dalam imam, di luar makmum, atau di dalam makmum, imamnya di luar. Dua-duanya boleh. Yang penting antara mereka tidak ada yang memisahkan. Memisah? Apa yang memisahkan? Ada beberapa hal yang memisahkan. Pertama, jalan. Yang kedua, sungai. Jalan bagaimana? Jalan duluan jalan atau masjid. Bila duluan jalan, ini jalan, ini masjid. Maaf ya, masjid. Jalan dulu ya, jalan. Tiba-tiba namanya sudah berkembang, manusia ramai bikin masjid. Nah, ini nggak mau nyebrang jalan, jalannya duluan, masjid belakangan. Nah, orang yang di sini nggak mau nyebrang, ikutlah dari sini dia. Ini namanya memutuskan tadi, tidak dianggap satu perkumpul. Tapi kalau masjid duluan, jalan belakangan, itu boleh. Makanya di situ kan jadi jalan walaupun bukan jalan itu ya. Coba lihat, masjid tua, masjid muda. Di situ ada aja jalan. Kenapa boleh? Berarti duluan masjid, masjid lama. Kemudian baru jalan. Jadi terputus. Itu pun jalan mungkin kategori jalan bagaimana? Mungkin jalan besar ya. Kalau itu mungkin bukan jalan itu, tapi untuk bisa jalan kan, beda ya. Nah, singkat udah, sungai juga seperti itu. Atau parit besar. Kira-kira duluan parit atau sungai atau masjid. Dah, kembali ke singkat. Syarat yang ketiga, antara si makmum dan imam harus dianggap satu wadah perkumpulan, tidak ada yang memisahkan mereka. Dan mereka bisa berhubungan, bisa mengetahui imam bergerak, imam ruku, imam sujud, dan tidak ada yang menghalang antara imam dan makmum, yang penghalang yang tidak bisa ditembus walaupun tidak ditembus. Tapi biasa anda ji pintu masjid dia tutup mendung, dia gembok. Sedangkan jamaah dua. Apakah itu Ya, sebenarnya ketika melihat mahli dalam mahli dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa itulah makanya tangga. Contoh dari Tengku Zainuddin, kita lihat ke tangga. Masjid lantai 2 ada tangga. Pemisahnya antara satu dengan yang di bawah adalah Seandainya tidak ada tangga, maka antara atas dan bawah belum tentu bisa. Makanya semua kalau ada 2 lantai pasti ada tangga. Itu syarat biar untuk meluluskan biar sah. Nah, pendapat yang paling sahih atau yang kuat, pintu-pintu masjid itu harus terbuka. Makanya di Aceh itu kan model masjid, kemudian ada pintu, ya, ada teras. Dah di situ ada pintu. Sebelah sana ada pintu. Itu dibuka hari Jumat.
pintunya. Maka orang sholat di teras semuanya pintu terbuka cukup syaratnya. Ngambung. Yang jadi pertanyaan sekarang kita di sini terkunci, Karena pakai AC kan. benar? Terkunci pintunya terkunci di luar orang sholat. Boleh tidak? Kalau berbicara pendapat yang sahih tadi kan tidak, tapi ada pendapat lain yang menyatakan yang penting diketahui ada suaranya dan bisa mengerti. Nah, oke lah, jadilah, jadi Jude. Tapi yang paling bagus kita kasih tahu, Pak, buka kuncinya, pintu biar lebih sahih. Kalah gak buka pintu. Mah ada juga yang takut tu pun apa malu orang. Padahal ada tu tapi lagak buka pintu. Kamu ni masjid ada AC-nya. Kaki ya udah. Kemudian Ada soundnya. simple mas, simple kalah berapa? 3 orang. Yang ke tingkat nampai juga. Ketiga. Yang keempat. Aja ulangnya kamu pun dua. Ya. Yang palingnya harus bisa apa? Yang keempat, bagi mengesahkan itu makmum akan imam bahwa berniat makmum akan mengikut imam. Biasa, pemahaman kan? Sudah paham semua. Singkat. Yang keempat, antara makmum dengan imam baru sah sholatnya harus ada niat mengikut imam. Yaitu ketika sholat, sengaja aku sholat fardu duhur para kamar makmum karena Allah. Jadi kalau kita ingin mengikut imam mesti berniat makmum. Tetapi jangan salah paham. Berniat makmum ya, berniat makmum enggak mesti di takbiratul ihram. Misalnya kita kan niat makmum dulu. Allahu Akbar. Kira-kira sudah Fatihah imam sudah mau selesai. Sekarang imam baca ayat, kita lihat Fatihah sudah selesai. Imam sekarang mau sujud atau mau ruku, ya udah baru makmum boleh sah. Tidak disyaratkan dalam takbiratul ihram kecuali sholat Jumat. Tapi hati-hati bila belum berniat makmum, bila lama menunggu sang imam ruku, kita juga nunggu, nah itu bisa batal. Bermain-main. Macam perahlian bung tu yang tengah demo babi kan le tuju dan le gurku. No tadang le balik ka tadang yang je. Allahu Akbar baru dah demam. Masbu. Nah, pembahasan yang Balik Iman tanyakan lebih indah nanti ada detail cara masbu, yang mana masbu, yang mana muafiq. Karena berbicara makmum dan imam, kita nanti akan diajarkan oleh kitab tentang siapa kita. Apakah kita masbu atau kita muafiq? Yang mana yang disebut masbu, yang mana disebut muafiq? Bagaimana syarat ketentuan si masbu dan bagaimana syarat ketentuan si muafiq? Itu ada Bab selanjutnya. khususnya detail. Tapi yang perlu diingat baru 4. Yang ke 5, hendaklah muafakat sesuai peraturan sembahyang imam dan makmum. Maka jika bersalahan peraturan keduanya seperti sembahyang fardu 5 waktu dengan sembahyang gerhana atau jenazah, niscaya tidak sah. Yang ke-5, syarat antara makmum dan imam atau seorang makmum mengikut imam, syaratnya yang ke-5 adalah hendaklah sesuai solat antara imam dan makmum. Artinya apa? Ada 2 solat yang agak berlainan. 1 solat jenazah, 2 solat gerhana. Yang lain sama. Solat jenazah kenapa berbeda? Enggak ada ruku. Kalau ada yang ruku, boleh enggak? Tanyakan, kenapa ruku? Jenazah banyak dosa, alasan Abu Nawah cerita lainnya. Kenapa ruku? Jenazah banyak, makanya saya ruku. Dah, artinya Oke, lanjut. akal, yang penting pakai akal. Jadi yang ke-5 berarti solat si makmum dengan imam baru sah. Makmum mengikut imam harus sama solatnya.
Maka untuk memudahkan pemahaman ini, tangkap dua dulu. Dua solat yang berbeda. Pertama, jenazah. Yang kedua, gerhana. Apa perbedaannya? Coba lihat. Gerhana itu sekali, dua kali Fatihah, dua kali ruku, dua kali berdiri. Berbeda. Adapun solat yang lain, yang beda cuman usallinya. Artinya apa? Bayangkan berarti jika ada orang yang sholat fardu mengikut orang sholat sunat, bisa. Bila ada orang sholat sunnah mengikut sholat fardu, bisa. Yang qadha ikut yang tunai, bisa itu. Walaupun nanti ada sedikit, oh ini makruh, ini makruh umpama, tapi tetap pahami dulu, bisa. Betul. Jangan nanti ketika sholat, tiba-tiba imamnya sholat sunat, saya sholat di belakangnya, sah, boleh. Berarti yang kelima, sholat makmum dan imam harus sama. Berarti yang bukan dua sholat tadi, yang lain semua sama, dah, boleh. Dah, kemudian yang keberapa? 6. Hendaklah jika sujud, ini masalah yang ke-6. Syarat ke-6, hendaklah muwafakat sesuai makmum bagi imamnya pada sunat yang dikerjakan imam. Hendaklah muwafakat atau sesuai makmum bagi imam pada sunat yang dikerjakan imam. Berarti syarat yang ke-6, antara si makmum dengan si imam harus sesuai pada sunat. Contoh, imamnya lupa sujud, lupa tasyahud awal sehingga berdiri. Tok. Makmum karena itu perkara sunnah, dia tidak boleh tasyahud sendiri. Itu namanya menyalahi perkara sunnah. Tapi dia harus ikut imam, berarti berdiri. Artinya harus berdiri. Jika tidak, sholat batal sih. Wajib ikut. Kecuali rukun. Rukun itu diingatin. Tak paham diingatin, tidak mengerti imamnya. Ya udah parah bisa, atau saya tidak ikut imam lagi. Berarti bukan rukun anakku dulu. Bila bukan rukun atau sunat, itu berarti kalau kita maka kita harus mengikut imam. Imam meninggalkan apa tadi? Tasyahud awal, tetap kita ikut dia. Imam meninggalkan kunut, ikut dia. Jangan katakan wahabi atau syiah atau bid'ah. Perkara tidak kunut atau tidak kunut, itu masalahnya tidak membuat sholat batal. Walau ada bab khusus untuk mesti harus tapi pahami dulu, jangan sampai gara-gara ya sunat itu menghancurkan tadi yang wajib. Nah itu masalah, dosa besar. Menuduh atau berprasangka buruk ya, tidak ada kunut. Wah ini kayaknya batal sholat. Kunut itu sunat. Lebih afdal kita ikut dia terus selesaikan sholat, pahala jamaah besar ketimbang kita mengundurkan diri, maksudnya pasang parak gara-gara tidak, kecuali jelas imamnya merusak yang bagian rukun. Nah itu baru di parak. Singkat, dah paham, pasti paham kan? Beda mengeju maksud lu, berjupo ju, sehingga belum tukar ju sembahyang. Ya, yang keberapa? 7. Babak terakhir. Karena seandainya kita baca serius, mungkin satu persoalan tadi bisa 2 malam karena saking lebar. Yang ke-7, ya. Hendaklah mengikut makmum itu bagi imamnya pada takbiratul ihram. Dan lainnya yaitu bahwa takbiratul ihram makmum kemudian daripada takbiratul imamnya dengan yakin, maka jika beserta takbir makmum dengan sekalian takbir imamnya atau dengan setengahnya atau syok ya di dalam takbir atau kemudiannya, adakah serta takbirnya dengan takbir imam atau tiada, dan lanjut masa ragunya atau diitikadkannya terkemudian takbir kemudiannya,
maka nyata terdahulunya niscaya tiada sah sembahyang si makmum karena tersebut dalam hadis. Yang ketujuh, hendaklah mengikut makmum itu bagi imamnya pada takbiratul ihram dan lainnya, yaitu bahwa takbiratul ihram makmum kemudian daripada takbiratul ihram imam dengan yakin. Maka jika beserta takbiratul makmum dengan imam sekaliannya, takbir imamnya, atau dengan setengah atau ragu dan sebagainya, batal. Yang ketujuh, si makmum tidak boleh terdahulu takbirnya dengan imam. Takbiratul ihram. Kata si imam, Allahu Akbar. Makmum, Allahu Akbar. Imam ragu, masih ulang, Allahu Akbar. Makmum, ngapain kita ulang? Misalnya, padahal imam sudah ulang, berarti dia tidak ikut imam, dia batal. Berarti dia harus mengulang lagi. Dia salah lagi. Imam takbir, Allah, dia juga takbir, bareng juga bermasalah. Karena perkara takbiratul tidak boleh bareng. Atau ragu, kira-kira takbir saya dengan imam bareng nggak ya? Atau lebih cepat saya? Itu juga bang. Atau bahasa singkat, pastikan takbir imam dulu baru kita. Kami singkat, maksudnya pastikan takbir kita tidak terdahulu dari takbir berawal imam, dahulu imam dengan kita. Imam bar, kita al, bagus. Bar al kita, maksudnya bar Allah. Itu paling bagus. Berapa? 7. Yang dapat diambil kesimpulan atau diingat berapa? 7 semua betul. Yang dapat diingat secara mudah berapa? Semua sudah direkam. Masuk makalah semua. Yes, singkat untuk langsung to the point, maksudnya singkat padat biar Baru utama ulun rawi lebih itu. Tapi yang breng-breng kan. setidaknya maksud tunggu setidaknya kayaknya perasaannya nyuket, perasaannya ini salah. Perasaan, yang penting bawa perasaan lah ya. Kita lihat perkara batal ya. Dan demikian lagi batal sembahyang makmum jika disengajanya terdahulu daripada imamnya dengan 2 rukun fi'li. 2. Dan demikian lagi batal sembahyang si makmum jika disengajanya sengaja terdahulu daripada imamnya dengan 2 rukun fi'li. Jikalau rukun pendek sekalipun, umpama rukun makmum dahulu daripada imamnya, maka apabila dikehendaki oleh imamnya rukuk, maka bangkit si makmum. Maka apabila dikehendaki oleh imam bangkit daripada rukuk, sujudlah si makmum. Batal sembahyang karena 2 rukuk. Berarti 1 belum. Tapi hukumnya apa? Kalau 1, apa hukumnya? Dan demikian lagi batal sembahyang makmum jika terkemudian ia daripada imamnya dengan 2 rukun fi'li dengan tiada uzur. Nah, kita bahas ini biar ingat. Apabila seorang makmum melewati 2 rukun sengaja melewati imamnya 2 rukun fi'li, batal. Sengaja. Satu lagi. Apabila seorang makmum tertinggal dari imamnya 2 rukun fi'li tanpa uzur, itu pun batal. Berarti ya biar mudah, 2 di depan, 2 di belakang. Rukun fi'li bahasa Arab, bahasa kita perbuatan. Perbuatan berarti apa? Ruku perbuatan, iktidal sujud, duduk sujud lagi yang berbentuk perbuatan. Berarti tinggal mutadalah yang mana 2 buah rukun. Membangah-bangah dah betul bang. Berarti kata menyataboh mana. Cepat betul.
Pertama tadi pembahasannya apabila terdahulu kita dua rukun fi'li, maksud fi'li seperti ruku' dan i'tidal itu fi'li ya. Bila terdahulu dua rukun sengaja. Betul. Satu lagi. Apabila tertinggal dua rukun ya. Jadi tertinggal dua rukun batal juga tanpa ada kaitan, tanpa uzur. Nah, berbicara pertanyaannya, maka kita lihat apakah yang dimaksud oleh beliau itu keuzuran, akan dijelaskan ke depan. Bila dia keuzuran, dimaafkan. Apa keuzuran itu? Pertama, kecepatan imam. Salah satu keuzuran kecepatan imam. Imam main silat. Yang kedua, keuzuran lambat bacaan, memang kita super lambat bawaan. Tidak bisa diperbaiki. Tetapi lambat itu dalam arti kata memang saleh, artinya memang lambat tapi perbaikan pasal sahih lah, orang-orang saleh lah. Nah, itu boleh. Seterusnya ada 3 di depan. Dah, kita lihat dulu. Tadi 2 Tunggu baca lagi, itu salah. Dan demikian lagi batal sembahyang makmum jika disengaja terdahulu. Daripada imamnya dengan 2 rukun. Berarti memang 2 ya. 2 rukun. 1 belum. 2. Sengaja melewati 2 rukun. Sengaja 2 ya, 2 batal ya. Rukuk tidak baru turun ke sujud. Itu dihitung 2. Ya. Cara teknisnya kita lihat. Maksudnya penjelasannya kita lihat. Penjelasan 2 itu ya, kita lihat penjelasan 2 yaitu jikalau rukun pendek sekalipun tadi itu, rukun pendek adalah i'tidal. Rukun adalah rukun panjang, i'tidal rukun pendek. Walaupun rukun pendek satu lagi panjang atau pendek keduanya tetap datang. Nah, kita lihat contohnya bagaimana? Kan perlihatkan contoh. Contohnya adalah umpama ruku' makmum dahulu daripada imam. Ruku' makmum dahulu daripada imam. Satu. Maka apabila dikendaki oleh imam ruku', imam mau ruku', belum ruku', kendaki mau ruku', maka bangkit makmum. Ketika bangkit berarti kan i'tidal. 1 ruku' i'tidal. Imam saja belum ke udah Nah, itu berarti masalahnya. Paham ya? Insyaallah. Berarti 2. 1. Terus awal tanya kunut balik dah mudah dia. Awal tanya rukuk. Itu kada tepu dah tawai. Kena sengaja sengaja ruku atau memang gara-gara gangguan sehingga tidak kedengaran imam terruku. Kebanyakan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, imam kita ruku, imamnya masih berdiri, tidak sengaja ya. Gara-gara suara-suara biasanya di pinggir jalan. Pinggir jalan kan ada mobil. Perasaan kita imamnya tiba-tiba kita ruku atau sebaliknya kita bangkit dari sujud, kok masih sujud? Nah, itu kan nggak sengaja kan? Langsung balik lagi, balik ke tempat semula, itu dari ruku dari ruku berarti balik berdiri. Kalau dari sujud duduk, kok semua masih sujud lagi. Nah, nanti berdalam. Ya. Kalau sempat tak i'tidal, kalau kita sujud dan ruku ini aja putri. So ada ruku imam kalau meruku ini balik daripada Enggak sengaja atau tidak? Taruhlah sengaja, kalau harus 2 itu baru batal kan. Kalau sengaja seperti itu berarti hukumnya haram. Nah, makanya di depan disampaikan. Kalau sengaja ya. Sengaja 1 haram tapi nggak batal. Sengaja maksudnya imam dulu ruku, kita ruku. Imam dulu sujud, kita sujud. Sengaja itu haram. Nah, makna haram berarti lebih baik balik lagi juga walaupun sengaja. Karena imam belum balik. Karena kalau kita lakukan haram kebal haram kali tak haram itu kan
bisa membawa kepada bahasa Arabnya tala'ub atau main mungkin nanti batalnya di segi tala'ub atau main artinya tidak boleh main-main dalam sholat. Berarti bangkit lagi, tunggu imam ruku lagi. Tapi kalau tadi diam gitu, taprahimu ruku. Nah, berarti posisinya masih haram. Karena kan tadi apabila kita mendahului imam satu rukun sengaja, hukumnya haram. Tapi sholat hana batal. Kalau dikatakan haram berarti masih sah, karena di sini kan batalnya dua. Selama masih satu buat tuh. Buat tuh. Nyen atau dong berarti tahu ke KBK selesai kan? Maksudnya singkat selesai. Nah sekarang kesimpulan berarti setiap makmum ingin sholat dia harus paham tujuh perkara. Yang pertama perkara tumit yang harus dia pahami. Tumit. Yang kedua dia harus paham, harus berniat. Kalau tidak, yang ketiga dia harus paham bahwa antara dia dan imam itu harus satu wadah, jangan terpisah wadah. Dengan ada yang memisah antara dia dan imam. Kemudian satu lagi dia harus paham imamnya, paham maksudnya imam ruku dia harus tahu, imam sujud harus tahu. Sekalipun lihat jemaah Boleh, karena banyak jamaah, tidak jamaah boleh. Dan sampai yang terakhir tadi apa? Yang ketujuh. Membatalkan mendahului dua rukun. Mendahului dua rukun sengaja fi'li walaupun rukun pendek, atau tertinggal dua rukun tanpa ada uzur atau alasan atau ya juga batal. Anak pun salah hero berarti. Ya lu saleh tak tiga rukun lewat saleh. Enggak ada cerita saleh di belakang untuk bismillah puru-purunya. Tetap sesuai aturan. Ya, seandainya imam tidak meniatkan imam, diikut oleh makmum, sedangkan makmum meniatkan kepada sang imam. Ya, pertanyaan beliau adalah seandainya seorang imam tidak berniat imam, sedangkan tahu-tahu di belakangnya jamaah ramai mengikut imam. Pertanyaan, si makmum kira-kira dapat nggak pahala jamaah? Satu. Pertanyaan kedua, si imam dapat nggak pahala jamaah? Dua pertanyaan. Ketiga, imam dapat nggak pahala jamaah? Satu. Makmum dapat nggak pahala jamaah? Dua. Ketiga, boleh nggak si makmum mengikut imam sedangkan imam tidak berniat? Tiga. Satu jadi tiga. Luar biasa pertanyaan. Satu jadi tiga. Seorang makmum bila ingin mengikut imam, walaupun imam tidak tahu diikuti sah. Walaupun tidak tahu tetap sah. Misalnya dia berdiri langsung gua, imamnya di sana, dia di sini, langsung berdua. Karena kalau berdua kan sah. Nggak usah dekat kan gitu. Kalau satu baru cerita satu kan begini. Dan ada satu ini imam datang mesti ke kanan, tap. Datang lagi ke kiri. Setelah yang di kiri takbir, maka imam yang maju kalau tidak ada tembok. Kalau ada tembok ya udah makmum harus paham mereka setelah takbir yang ini mundur pelan-pelan sesuai dengan syariat, dengan hukum. Mundur supaya jadi saf di belakang. Yang terjadi lucu. Sang satu masuk kanan, lagi masuk kanan lagi. Bukan ke kiri. Ketika tidak sesuai, sah salat sah. Pahala jamaah sahnya itu masalahnya. Ingat, ini imam. Ya udah ikut jamaah. Ini imam. Datang sebelah kanan. Sebelah kiri. Usahakan tumit, ya kan? Tumitnya dengan ujung kaki kita lah, supaya imam paham. Kayaknya ada yang, makanya nggak usah tepuk. Sekarang yang terjadi adalah begitu berdiri
Pak Imam. Orang yang di luar sholat menepuk orang sholat hukumnya haram. 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 Ni boleh ada faham. Kadang-kadang dia kejut-kejut. Itu Dah. ada balau lah. Ini imam datang sebelah kanan, Berah ni mendengar namanya. datang lagi sebelah Jadi, kiri. Dah. Kemudian setelah ini takbir, dah. Baru ini mundur nih. Jadi sah. Tapi kalau belum takbir jangan mundur. Kalau dia mundur hilang pahala kan sendiri apa namanya? Keluar dari saf, dari saf imam. Sebelum takbir jangan saya takbir baru mundur. Kalau nggak mau mundur nggak apa-apa. Berarti imam yang Takbir yang mana? takbiratul ihram. Yang kedua. Kan dia orang kedua kan datang. Sebelum dia takbir, makmum ini jangan mundur. Setelah dia Kalau takbir. misalkan ini di likut engkau imam berdiri sejajar. Sini. Iya. Itu kayak yang pertama. Ya. Nah, sini. Sejajar imam. Jadi datang yang kedua di sini dia berdiri. Nanti ini turun. Bisa begitu. Jadi nggak ada digeser-geser. Sidro yang mundur. Satu orangnya aja yang mundur. Iya. Kalau penjelasan pertama adalah yang datang satu di sini, penjelasan pertama ya. Yang kedua di sini, selesai takbir ini mereka mundur atau maju imam. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak yang datang ketiga, ini satu imam, ini dua ya, datang yang ketiga langsung di sini di belakang imam atau agak ke dibagi dua lah tubuh imam supaya yang ini nanti mundur. Nah, kalau dia berdiri di sini, yang ini enggak, yang ini setelah takbir ini baru dia boleh enggak? Kalau kita lihat kitab, misalnya kitab ya, Iya. diatur ke sini dulu. Kalau lihat kitab tadi, maka pertanyaan Tunku harus kita kaji lagi, boleh enggak? Tapi secara kitab diatur yaitu, nah, bila ada seorang laki-laki maka dia ke kanan, datang yang satunya ke kiri. Setelah yang di kiri takbir baru atau imamnya yang maju. Di bawah ditulis bila mukhalafah dari ini kitab ini ya, maka pahala jamaahnya bermasalah. Tetapi kitab ini, mungkin ada kitab yang menyatakan untuk apa ribet-ribet dua-duanya tetapi target dari kitab sebenarnya adalah enggak mesti imamnya makmum yang mundur. Mungkin bisa jadi maksud kitab imam yang maju mereka ditinggalkan, enggak usah Langsung rapat dia. langsung rapat. Jadi yang maju satu juga kan? Iya. Mereka tinggal Kadang-kadang jari yang ngomong kan. tapi pertanyaan belum terjawab. Pertanyaannya adalah sah makmum sah mengikut imam yang imam tidak berniat sebagai imam. Tapi sayang Pak Imam tak ada pahala jamaah. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Karena dia ilmu. berarti kalau kata tukuna orang ini ke tani juga draw de ilmu. Bila ingin pahala jamaah. Siapa yang? Langsung ke imam. Ya, tinggal ingat imam. Udah. Sangat karena Jemaah. jemaah. Kan ada kodenya dia ke kanan kan? Imam aja dia kena kan. Dalam hati maksudnya iya. Dia bilang imam lu. Contoh begini biar paham. Ketika sholat biasa nih ya, Allah sengaja sholat fardu Jumat fardu biasa. Aku sengaja sholat fardu zuhur perkama dari kiblat. Imam karena kan gitu kan? Imam tunai karena kan gitu kan? Maka ketika kata-kata imam itu atau bahasa saya imam, boleh juga pakai hati jangan pakai mulut ya.
kedua-duanya sama ya, pakai hati. Saya imam atau imam, jangan pakai mulut. Ketika ada makmum di belakang, kayaknya ada makmum ini. Saya katakan dalam hati imam. Udah. Saya jadi imam atau saya sebagai imam atau saya imam. Lagi bunuh wajib kena tetapi bunuh makmum karena Allah Taala, imam karena Allah Taala. Lagi anjir imam tambah imam. Apa yang kan imam lillahi ta'ala alaihi. Berarti dia imam betul. Goresan hati bahwa kayak Karena ikut jamaah. lo imam. Kaji ke imam. Imam. Tapi bila tidak diniatkan imam, sah sholat yang di belakang, di depan juga sah, tapi tidak ada pahalanya. Nah, ini masalah apa? Masalah cara syarat makmum. Nanti ada persyaratan tentang masbuk dan itu yang agak rumit. Jujur, agak rumit. Arti rumit bila tidak benar-benar diteliti atau dipahami, masbuk dan muafiq bisa batal salat. Walaupun kadang kita berulang membaca masalah itu, bisa jadi lupa. Saking begitu agak mendetil atau agak banyak agak ribet, agak susah sedikit tentang masalah bagaimana seorang masbuk dan bagaimana seorang muafiq. Yang jadi masalah masbuk. Rata-rata masbuk ikut imam, Allahu Akbar ke imam. Setelah dia ikut imam lupa dia, sehingga dia membaca Allahu Akbar ke imam berapa ayat. Ketika la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, Allahu Akbar. Imam Allah Akbar. Terkejut, kenapa? Seharusnya pati. Akhirnya linglung. Ini bagaimana nih? Mau ikut sujud atau pertanyaan adalah apakah dia harus sujud atau dia harus baca Fatihah? Itu kan pertanyaan. Kalau dia sujud, bagaimana hukumnya? Kalau dia baca Fatihah, belum selesai, imamnya sudah bangkit ke apa? I'tidal. Belum selesai juga, dia sujud, 2 rukun tertinggal, ya kan? Persoalan nyainan wahid. Berarti dia Fatihahnya Fatihah itu. Walaupun agak lambat betul Ketika menyelesaikan Fatihah, kita harus membaca Fatihah ukuran yang telah kita buang untuk sunat. Sebelum tercapai, imam mau sujud ini. Begitu imam ingin sujud, kita langsung batal bila belum sampai selesai yang tadi untuk maka di situ dihadapkan 2 persoalan besar. Tiba-tiba harus parab di saat itu, harus parab. Jika tidak, batal. Maka masalah agak sensitif nanti. Mana sensitif? Lo yakin lo mentok pernah batal kadang. Maksudnya saking sensitif. Karena tak bermain-main bak sunat no. Ya. Makanya anak pelewah makanya. Dah itu dipotong, ada bab khusus dan dengan cara khusus, kopi kental yaitu abah baru. Bikin kopi kental. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.